Mbak Salma, lagi ngapain? Itu kan beras milik ibu. Kenapa Mbak bawa pulang lagi? Aku sudah sering lihat Mbak ambil beras dan sembako dari rumah ibu. Hampir setiap datang ke sini, Mbak selalu membawa sesuatu. Kasihan ibu, Mbak. Kadang di rumah ibu sampai tidak ada apa-apa untuk dimakan. Ibu juga pernah menahan lapar, karena persediaan di dapur sudah habis. Mbak seharusnya memikirkan keadaan ibu. Ibu sudah tua, dan kebutuhan beliau juga banyak. Jangan terus-menerus mengambil barang milik ibu. Sesekali, pikirkan juga kesehatan dan kebutuhan ibu. Memangnya kenapa kalau aku ambil? Aku ini anak ibu, bukan orang lain. Kalau aku lagi butuh, ya wajar dong ibu bantu. Kamu nggak usah ikut campur urusan aku. Jangan sok peduli. Ibu juga nggak pernah melarang aku. Lagian, beras segitu juga bukan cuma buat ibu. Mas Andi juga sering bawain banyak sembako. Kalau aku ambil sedikit, memang apa masalahnya? Kamu belum punya anak, jadi nggak tahu rasanya. Kalau sudah punya anak dan kebutuhan banyak, baru kamu ngerti. Daripada banyak ngomong, mending urus urusanmu sendiri saja. Halo, Mas Andi? Mas lagi sibuk nggak? Sebenarnya, aku sudah lama mau cerita, tapi baru sekarang berani ngomong. Aku kasihan sekali sama ibu. Hampir setiap kali aku datang ke rumah, Mbak Salma selalu mengambil beras dan sembako milik ibu. Bahkan, sering kulihat dia pulang sambil membawa beras, telur, minyak, dan kebutuhan dapur lainnya. Padahal itu semua kan untuk ibu. Kadang ibu sendiri malah sampai kehabisan makanan di rumah. Jujur, aku sudah nggak tahan melihatnya. Aku bukan mau menjelek-jelekan Mbak Salma, tapi kalau hal ini terus dibiarkan, ibu yang akan semakin menderita. Mas, tolong bicara baik-baik dengan Mbak Salma. Kasihan ibu. Di usia setuanya, masih harus terus mengalah. Astagfirullah, keterlaluan sekali. Pantas saja setiap aku datang, dapur ibu selalu kosong. Padahal baru minggu lalu aku belikan beras, telur, minyak, dan buah. Jadi selama ini semuanya dibawa pulang sama Salma. Sudah, biar aku yang urus. Hari ini juga aku akan datang ke rumah ibu. Mak, ada uang nggak? Lagi bokek banget, Mak. Beras tinggal sedikit. Anak-anak dari tadi minta jajan. Broto juga belum gajian sampai sekarang. Katanya sih hari ini gajian. Kalau ada uang pinjam dulu ya, Mak. Cuma 50.000 juga nggak apa-apa. Mak cuma punya 50.000. Ini kamu pakai untuk beli beras dan kebutuhan anak-anak ya. Nanti kalau Broto sudah gajian, pasti aku ganti. Mak memang paling baik. Ya sudah, Mak. Aku pulang dulu ya. Samsul, si Broto belum datang juga? Belum, Pak. Dari tadi saya juga belum lihat. Pesanan lemari yang mau diantar hari ini sudah rapi belum? Yang lain sudah hampir selesai, Pak. Tinggal bagian Broto yang belum dikerjakan. Lah, gimana sih Broto ini? Sudah sering telat, kerjanya juga tidak pernah beres tepat waktu. Iya, Pak. Kami juga jadi ikut menunggu. Ya sudah, nanti kalau dia datang, suruh langsung temui saya di kantor. Saya sudah terlalu sering memaklumi. Kalau hari ini dia masih banyak alasan, saya akan beri tindakan tegas. Baik, Pak. Ih, bisa-bisanya si Salma sekarang belanja ke tempat lain. Padahal utangnya di warung saya masih belum dibayar. Sudah hampir 2 bulan, tapi belum ada kabar kapan mau melunasi. Tapi kalau ditagih, susah sekali. Kalau ketemu saya, pura-pura nggak lihat. Kepalanya langsung menoleh ke arah lain. Emang enak, Poijah. Aku sudah nggak mau belanja di warung dia lagi. Suruh siapa kemarin dia nggak ngasih aku ngutang lagi. Padahal utangku juga masih sedikit. Aku kan hampir tiap hari belanja di warungnya. Harusnya dia senang punya pelanggan kayak aku. Kalau lagi butuh, masa iya nggak boleh ngutang? Namanya juga tetangga, mestinya saling bantu. Giliran aku belum bisa bayar, malah wajahnya langsung berubah. Makanya sekarang aku malas belanja di sana. Biarlah, masih banyak warung lain. Nanti kalau aku sudah punya uang banyak, baru dia tahu rasa. Padahal aku cuma butuh waktu sedikit buat bayar utangnya. Lah Pak, kamu belum berangkat kerja. Ini sudah siang loh. Ngapain sih buru-buru?
Mau datang rajin atau santai, gajinya tetap sama. Yang untung malah si bos. Kita yang capek dari pagi sampai sore, dia tinggal duduk di kantor. Kalau telat sedikit juga nggak bakal runtuh itu pabrik. Lagian kerjaan begitu-begitu saja, nggak usah terlalu serius. Nanti juga beres. Bos itu sudah terlalu enak hidupnya. Katanya hari ini kamu gajian kan? Ya sudah, cepat sana berangkat. Soalnya aku mau beli skincare. Semua sudah habis. Yah, terserah kamu saja. Sudah, biarkan aku habiskan kopi dulu. Kalau sudah selesai, baru aku berangkat. Bu Siti, ambilkan rokok dulu Bu, 1 bungkus. Lah, saya kira Pak Broto datang mau bayar utang. Ternyata mau ngutang lagi. Yang kemarin-kemarin saja belum dibayar, Bu Salma. Bu Salma juga sekarang sudah sering belanja di warung lain. Iya Bu, hari ini saya juga gajian. Nanti sore saya suruh Salmah ke sini buat bayar utang. Tenang saja Bu Siti, kita ini kan sudah bertetangga sejak lama. Masa iya saya mau lari dari utang? Tapi ya sudah, kali ini saya kasih lagi. Ingat ya, nanti sore saya tunggu pembayaran utangnya. Kalau di total, sekarang utangnya sudah 300.000. Jangan sampai saya terus-terusan menagih. Saya juga butuh modal untuk belanja barang. Nanti begitu saya pegang uang, langsung saya suruh Salmah melunasi. Jadi Bu Siti nggak usah khawatir. Hei, Pak Broto, kok baru datang sih? Sudah siang gini. Ya memang kenapa? Suka-suka saya lah. Saya kan sudah lebih lama kerja di sini dibanding kamu. Jadi nggak usah negur-negur saya. Pak Bos, tumben turun ke bengkel. Iya, saya memang sengaja turun ke bengkel untuk mengecek pekerjaan hari ini. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa kamu baru datang sekarang? Ini sudah hampir siang, Broto. Sejak pagi teman-temanmu sudah bekerja. Pesanan lemari yang harus diantar hari ini masih menunggu bagianmu. Sudah berapa kali saya ingatkan soal kedisiplinan, tapi kamu tetap saja datang terlambat. Maaf Pak, saya sebenarnya tidak berniat datang terlambat. Tadi pagi motor saya susah hidup Pak. Saya juga harus mengantar anak dulu. Makanya saya telat sampai pabrik. Tapi saya tetap berniat menyelesaikan pekerjaan hari ini. Saya tahu saya sering ditegur. Saya memang sedang banyak masalah di rumah Pak. Ini bukan pertama kalinya kamu datang terlambat. Hampir setiap minggu selalu ada alasan yang sama. Kadang motor rusak, kadang bangun kesiangan, kadang bilang jalan macet. Tapi kenyataannya, pekerjaanmu sering tertunda. Saya sudah beberapa kali memberi kesempatan. Saya juga sudah berkali-kali menegur kamu dengan baik. Tapi saya tidak melihat perubahan. Bengkel ini butuh pekerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Saya tidak bisa terus mempertahankan karyawan yang tidak serius bekerja. Karena itu, mulai hari ini, kamu tidak bekerja di sini lagi. Saya mohon Pak, beri saya 1 kesempatan lagi. Istri saya tidak bekerja, anak saya banyak, dan kebutuhan semakin besar. Kalau saya sampai kehilangan pekerjaan, saya bingung harus memberi makan keluarga saya. Saya janji akan berubah, saya akan datang tepat waktu, saya akan lebih serius bekerja. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini Pak, tolong jangan pecat saya. Ini gaji terakhir dan hak kamu. Saya harap ini bisa menjadi pelajaran. Kamu masih sehat dan kuat. Gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri. Semoga kamu bisa menjadi kepala keluarga yang lebih bertanggung jawab. Jangan bercanda terus. Ini ibu lagi masak. Tunggu sebentar. Kalau sudah selesai makan, piringnya taruh di tempat cucian piring ya. Nanti mandi di rumah nenek saja. Bilang sama nenek ibu lagi ada urusan. Nanti kalau ibu sudah selesai urusannya, ibu jemput di rumah nenek. Bosen makan telur terus. Mending aku beli seblak saja di warung Pok Ika. Pasti mantep pol. Pok Ika, saya pesan seblak level 10 ya. Bumbunya yang pedes banget. Komplit ya, Pok. Kerupuknya yang banyakin biar makin mantap. Ceker ayamnya 2 ya. Baksonya juga boleh ditambah kalau ada. Pokoknya yang porsinya banyak biar puas makannya. Saya sudah bosan makan telur di rumah. Hari ini saya mau makan yang enak-enak dulu. Nanti saya bayar setelah suami saya gajian sore ini ya, Pok. Pok Ika, tahu nggak? Sekarang aku sudah nggak belanja di warung Po Ijah lagi. Habisnya dia rese banget. Baru juga utangku sedikit, sudah dikagih terus. Nggak bisa sabar sama sekali. Padahal aku itu sudah jadi pelanggan tetap di warung dia. Hampir tiap hari aku belanja di sana. Harusnya dia senang punya pelanggan seperti aku. Namanya juga lagi susah,
mestinya dimaklumi. Kalau orang lagi butuh, ya dibantu, bukan malah ditagih terus. Makanya, sekarang aku malas belanja di sana. Mending belanja di tempat lain yang lebih enak diajak ngomong. Cucu-cucu nenek lagi main ya. Ibu kalian kemana? Ibu bilang, ibu lagi ada urusan. Ibu pergi sebentar. Nanti kalau sudah selesai, ibu datang lagi. Ibu lagi ada urusan ya. Ya sudah, Nek, kata ibu kami disuruh mandi di sini. Nek, aku mau mandi dulu. sini sama nenek. Ayo, satu-satu nenek mandiin. Adik juga mau mandi? Yang kecil dulu, nanti gantian. Dasar si Parjo, pasti gara-gara dia ngomong ke Pak Bos, makanya aku jadi dipecat. Anak baru begitu saja sudah berani-berani cari muka di depan bos. Mentang-mentang rajin, merasa paling hebat. Sudahlah, masa bodoh. Baru pekerjaan begitu saja. Kerjanya capek dari pagi sampai sore. Gajinya kecil, tapi maunya bos kita kerja terus. Sedikit-sedikit dimarahi, telat sedikit langsung dipermasalahkan. Mending aku nganggur daripada capek-capek kerja dengan gaji segitu. Lagian masih ada Salma. Kalau lagi butuh tinggal pinjam ke emak. Yang penting perut tetap kenyang. Nanti juga ada kerjaan lain. Jadi buat apa dipikirkan terlalu serius? Loh, toh, kok nongkrong di sini? Bukannya kamu kerja hari ini? Jangan bilang kamu kena pecat lagi. Iya bro, gue baru aja dipecat dari kerjaan. Wah, parah juga. Memangnya kenapa sampai dipecat? Telat terus ya? Habisnya kerja begitu capek banget. Dari pagi sampai sore banting tulang. Tapi gajinya kecil. Dari dulu juga kamu memang begitu. Tapi enak juga sih. Gak usah capek-capek kerja. Mending gue nganggur dulu. Bisa santai, gak banyak tekanan, gak perlu dimarah-marah bos tiap hari. Lagian hidup juga tetap jalan. Bener lu kan, kalau lagi butuh uang tinggal pinjem ke mertua. Istrimu juga jago minta bantuan ke emaknya. Jadi kamu mah santai saja. Kalau gue jadi kamu, mungkin gue juga males kerja. Yang penting masih bisa nongkrong dan ngopi. Hidup di bawah santai saja toh. Andi, kamu selalu saja bawain ibu. Nggak usah repot-repot begitu, nak. Sinta, makasih ya, nak. Semoga kalian selalu sehat. Semoga rizki kalian makin lancar dan penuh berkah. Ah, Ibu, nggak usah sungkan. Andi sama Sinta senang kalau bisa bantu Ibu. Ini cuma sedikit belanjaan, Bu. Kebetulan tadi lewat pasar, jadi sekalian beli. Nek, kami lapar. Perutku sudah keroncongan. Aku mau makan, Nek. Adik juga lapar, Nek. Nenek, cepet ya. Aku udah gak sabar. Oh, kalian lapar ya? Ya sudah, ini ada sosis dari Om Andi. Nenek goreng dulu, sabar sebentar ya. Anak-anak Salma memang dari pagi ada di sini. Iya, ibu juga nggak tahu. Dari pagi anak-anak sudah di sini. Katanya Salma sedang ada urusan. Entah urusan apa, ibu juga kurang tahu. Kasihan Ibu harus mengurus mereka sendirian. Andi lihat Ibu kelihatan lelah. Kalau ada apa-apa, bilang saja sama Andi. Andi dan Sinta pasti siap membantu. Bilang bagaimanapun, Ibu harus lebih banyak istirahat. Ya sudah, ayo masuk. Ibu goreng sosis dulu buat anak-anak, biar mereka makan yang enak. Kasian, dari tadi bermain terus. Dasar si Salma, dari dulu memang gak pernah berubah. Anak-anak langsung dititipkan ke Ibu. Apa dia gak sadar Ibu sudah tua? Makanya pelan-pelan saja, nak. Jangan terlalu cepat, nanti tersedak. Kalau kurang, nanti nenek tambahkan lagi.
Loh, baru minggu lalu aku bawa beras, telur, minyak, sama buah. Sekarang sudah habis lagi. Pasti Salmah yang bawa pulang. Pantas saja ibu sendiri malah sering kekurangan. Setiap kali aku datang, bahan makanan selalu cepat kosong. Padahal semua itu aku belikan khusus untuk ibu, bukan untuk diangkut terus ke rumah Salmah. Benar-benar keterlaluan. Mas, sudahlah. Nggak usah diperpanjang. Nanti malah tambah ribut. Nggak enak juga sama Mbak Salmah. Mungkin dia memang sedang banyak kebutuhan. Kita jangan langsung emosi. Nggak bisa terus dibiarkan, Sin. Mas sudah terlalu sering diam. Setiap kali datang ke sini, Mas lihat ibu makin kurus dan makin capek. Salma sama Broto seolah-olah nggak punya rasa kasihan. Ibu sudah tua, tapi masih dipaksa mengurus anak-anak mereka. Belum lagi bahan makanan yang selalu habis dibawa pulang. Kalau kita terus diam, mereka akan merasa semua ini wajar. Mas nggak tega lihat ibu seperti ini. Mas bukan marah tanpa alasan. Mas cuma ingin ibu hidup tenang di usia tuanya. Kalau Salma tersinggung, biar saja. Kadang orang memang harus ditegur supaya sadar. Hari ini Mas akan bicara serius dengan mereka. Mas tidak mau ibu terus menjadi korban. Ya sudah, Poika, Mbak Nani, besok kita gosip lagi ya. Nggak kerasa sudah sore. Saya mau pulang dulu, siapa tahu Mas Broto sudah pulang. Hari ini kan dia gajian. Poika, seblaknya besok ya saya bayar. Sekalian kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Mbak, kamu dari mana saja? Dari pagi sampai sore, anak-anakmu kamu titipkan di rumah ibu. Memangnya kenapa, Andi? Anak-anak juga cucu ibu sendiri. Kamu nggak kasihan lihat ibu sudah tua dan sering sakit pinggang? Ibu juga nggak pernah keberatan. Ibu diam bukan berarti ibu kuat. Ibu capek, Mbak. Kamu selalu membesar-besarkan masalah. Hampir setiap hari kamu titip anak ke sini, lalu ambil beras, telur, minyak, dan kebutuhan dapur. Aku ambil juga buat makan anak-anak, bukan buat senang-senang. Semua yang aku bawa ke rumah ini, aku belikan khusus untuk ibu. Aku juga anak ibu. Mas Broto masih sehat. Kalian seharusnya belajar mengatur keuangan sendiri. Kalau aku sedang susah, masa nggak boleh dibantu? Kamu enak ngomong begitu, karena hidup kamu sudah berkecukupan. Aku bukan sombong, Mbak, tapi kamu sudah keterlaluan. Menurutku yang keterlaluan justru kamu yang terlalu ikut campur. Aku cuma nggak tega lihat ibu terus diperas tenaganya. Ibu nggak pernah bilang keberatan. Karena ibu terlalu sayang sama kamu. Mulai sekarang, aku tidak akan mengizinkan kamu mengambil lagi barang-barang yang aku bawakan untuk ibu. Ya sudah, kalau kamu merasa keberatan, bilang saja dari dulu. Baik, kalau begitu, aku tahu sekarang bagaimana sikap kamu kepada mbakmu ini. Cukup, sudah cukup. Jangan kalian bertengkar lagi di depan emak. Salma, Hardi tidak sedang memusuhi kamu. Apa yang dia katakan itu benar. Selama ini, emak memang terlalu banyak diam. Emak diam bukan karena emak kuat. Emak diam karena emak sayang sama kamu dan cucu-cucu emak. Tapi emak juga manusia, Sal. Badan emak sudah tidak seperti dulu lagi. Pinggang emak sakit. Tangan emak sering gemetar. Setiap malam, emak susah tidur karena badan emak pegal semua. Setiap kali datang, yang kamu tanyakan selalu uang, beras, atau kebutuhan dapur. Jarang sekali kamu bertanya apakah emak sehat atau tidak. Emak tidak pernah menghitung semua yang sudah emak berikan. Tapi bukan berarti emak punya batas. Hardi benar. Semua yang dia bawa adalah untuk emak, bukan untuk terus kamu ambil tanpa izin. Broto masih sehat. Kamu juga masih kuat. Kalian harus belajar berdiri di atas kaki sendiri. Mulai hari ini, emak tidak mau lagi menjaga anak-anakmu setiap hari. Emak juga tidak mengizinkan kamu mengambil barang-barang di rumah ini sesuka hati. Kalau kalian butuh sesuatu, usahakan sendiri. Emak ingin menjalani sisa hidup emak dengan tenang. Emak sayang sama kamu, Salma. Tapi emak juga harus menyayangi diri emak sendiri. Jadi selama ini emak merasa aku cuma merepotkan. Baiklah, kalau begitu aku tahu diri. Aku ini juga anak emak, bukan orang lain.
Mas Hardi memang dari dulu selalu menyalahkan aku. Mentang-mentang hidupnya sudah enak, jadi merasa paling benar. Kalau emak sudah nggak mau membantu ya sudah. Ayo, anak-anak, kita pulang. Nggak usah ganggu nenek lagi. Mulai sekarang, aku nggak akan merepotkan emak lagi. Kemana sih si Proto? Sudah malam begini belum pulang. Waduh, kalah lagi toh. Loh, gimana bro? Uang gue masih ada nggak sisanya? Iya, uang lu habis semua. Gue juga nggak nyangka bakal begini. Apa? Habis semua? Ini semua gara-gara lu sih. Tadi lu bilang pasti menang besar. Tahu-taunya malah kalah semua. Kirain tadi kita bisa menang banyak. Katanya sih feelingnya bagus. Malah boncos semua. Namanya juga main. Kadang menang, kadang kalah. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Aduh, pasti gue dimarahin Salma. Itu uang gaji gue buat sebulan. Sudahlah, gue cabut dulu. Kamu ini dari mana? Dari tadi aku nungguin. Perutku juga sudah lapar. Aku pengen makan bakso. Mana uang gajimu? Iya, uangnya habis. Tadi kepake buat main. Katanya si Lucky kita bakal menang banyak. Tahu-taunya malah kalah semua. Gaji aku habis nggak tersisa. Habis? Itu kan uang yang mau kupakai buat beli skincare. Ya sudah, jangan terlalu panik. Kan masih ada ibumu. Nanti juga Mas Andi pasti bawa uang sama sembako lagi. Kamu tinggal minta saja ke ibu. Tenang-tenang palamu. Aku tadi sudah dipermalukan sama Andi. Dia melarang aku ambil sembako di rumah ibu. Bahkan ibu juga sudah melarang aku datang terus-terusan ke sana. Aku malu sekali. Dan semua ini gara-gara kamu. Kalau saja kamu punya pekerjaan yang tetap, kita nggak akan begini. Besok kamu harus pinjam uang ke teman-temanmu. Kita butuh uang buat makan. Aku juga tadi dipecat sama bos. Mulai besok aku sudah nggak kerja lagi. Apa? Kamu dipecat? Ya ampun, kamu ini bagaimana sih? Terus sekarang kita mau hidup dari apa? Kita mau makan apa besok? Tak disangka, pemilik kontrakan datang untuk menagih uang sewa rumah yang ternyata sudah menunggak selama 2 bulan. Dengan nada tegas, pemilik kontrakan meminta Salmah dan Broto segera mengosongkan rumah jika tidak mampu membayar. Mendengar hal itu, Salmah langsung menangis histeris. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan betapa berat hidup ketika tidak lagi bisa bergantung pada ibunya. Sementara Broto hanya tertunduk lemas, menyesali semua kesalahan dan kelalaiannya. Dengan air mata dan hati penuh penyesalan, Salmah menyadari bahwa seorang ibu bukanlah tempat untuk terus dimanfaatkan. Kasih sayang seorang ibu memang luas, tetapi kesabaran seorang ibu juga memiliki batas.